Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib, jamaah salat subuh yang berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan Allah balas kehadiran kita dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Kita masih membahas tentang tanda-tanda kiamat sughra, kiamat kecil yang terjadi di masa sahabat, yaitu sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu tanda yang dikabarkan oleh Nabi ketika beliau masih hidup, bahwa setelah kematian beliau akan terjadi penyakit ta'un yang mewabah dan mengambil banyak korban, dan itu ternyata benar-benar terjadi, yaitu di masa Umar bin Khattab, ketika Umar memerintah di bahagian Syam, di bahagian selatan Syam, terjadi penyakit ta'un yang mewabah sampai mencapai hampir seluruh daerah Syam atau Syria. Bahkan Umar dari Madinah pun akhirnya memutuskan untuk tidak pergi ke Syam agar tidak terjangkit dengan wabah tersebut. Dan itulah penyakit ta'un pertama sekali dalam sejarah Islam yang datang, dan sudah diberitahu oleh Nabi itu menjadi tanda akan datangnya kiamat. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, tanda kiamat yang dikabarkan oleh Nabi secara tersirat, yaitu Nabi memberitahu kepada sahabat tentang akan terciptanya rasa aman setelah beliau wafat. Arti tercipta rasa aman dunia Arab yang dipenuhi dengan keburukan akhlak, perampokan, penjarahan, kata Nabi nanti akan berganti menjadi rasa aman. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. An Addi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, hadis dari Addi bin Hatim radhiyallahu anhu. Addi bin Hatim ini dulunya Nasrani, namun kemudian mendapatkan hidayah karena mendatangi Madinah dan mendengarkan ayat-ayat Allah yang membicarakan tentang kenabian Isa alaihissalam, dan beliau
ternyata percaya bahawa Islam adalah agama yang dimaksud di dalam Injil, bahawa Muhammadlah yang menjadi utusan yang terakhir. Akhirnya beliau masuk Islam dan menjadi sahabat yang kental pertemanannya dengan Nabi SAW. Kata Adi bin Hatim, baina ana 'inda Nabi SAW, ketika aku sedang bersama Nabi SAW, iz atahu rajulun, lalu Nabi didatangi oleh seorang, fasyaka ilaihi al-faqah, orang itu menceritakan tentang kefakirannya. Summa atahu akhar fasyaka ilaihi qat'a sabil, lalu datang lagi orang lain yang menceritakan tentang banyaknya qati'us sabil. Qati'us sabil itu secara bahasa artinya pemotong jalan. Yang dimaksud adalah para perampok, para begal. Jadi sudah menjadi sebuah kebiasaan di mana Nabi berada, orang-orang datang bertanya ke Nabi tentang sesuatu, melaporkan, curhat, dan itu menunjukkan begitu cintanya mereka kepada Nabi. Dan Nabi SAW selalu menjawab pertanyaan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena seorang utusan Allah itu tidak bisa dan tidak diizinkan menjawab sesuatu yang berhubungan dengan syariat kecuali oleh pemilik syariat. Makanya disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kalau sudah bicara, itu isi pembicaraannya adalah wahyu. Jadi dua orang ini melaporkan, yang pertama tentang kefakiran, yang kedua tentang banyaknya perampok. Dan ini saling berhubungan, maksudnya susahnya mencari rezeki karena banyaknya para penghadang di jalanan. Kebiasaan orang Arab yang berpindah-pindah atau nomaden itu dimanfaatkan oleh suku-suku tertentu untuk merampok. Jadi satu kafilah berpindah mencari oase, mencari sumber air, dan mereka akan buat kemah, duduk di satu tempat dalam waktu yang lama. Nah, kemudian yang menjadi penghalang mereka mencari rezeki adalah tidak amannya di jalan. Dan memang sudah menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah melakoni pekerjaan merampok. Bahkan mereka merampok sesama mereka. Di mana daerah kekuasaannya, maka itu menjadi area perampokannya. Jadi kalau kita melewati satu kampung, kampung itu milik suku atau Bani Fulan, maka Bani Fulan itu akan menghadang para kafilah yang melewati areanya lalu merampoknya. Dan yang lebih buruk lagi, bukan hanya sekadar merampok, tetapi mereka bahkan sering membunuh, membunuh orang-orang yang melewati padang pasir yang menjadi area mereka. Makanya banyak kejahatan berupa perampokan dan pembunuhan. Abu Zar Al-Ghifari itu salah satu sahabat yang dulunya kepala perampok. Jadi Abu Zar ni kepalanya preman di areanya. Dan yang lebih dahsyat, dikabarkan Abu Zar sebelum menerima Islam, setiap kali merampok tidak akan membiarkan korbannya hidup. Bahkan ketika sudah dibunuh pun dia akan memutilasinya. Jadi kebiasaan Abu Zar memutilasi korban yang dia bunuh, dan darahnya bahkan disebutkan dia meminumnya. Begitulah bengisnya dan jahatnya Abu Zar Al-Ghifari. Tapi begitu mendapatkan hidayah Islam, menjadi orang yang paling berani tapi lembut setelah kedatangan cahaya Islam di dalam dadanya. Jadi jemaah melakukan Allah, dan di masa Nabi itu tidak mampu sepenuhnya untuk diamankan, karena Nabi disibukkan dengan
mengislamkan orang-orang Jazirah Arab, dan di saat itu belum ada kekuatan penuh untuk mencari atau menghadang para perampok, ya, dengan berbagai alasan. Lalu kemudian ketika dua orang itu mengadu ke Nabi, setelah mereka pergi, Nabi berkata kepada Adi bin Hatim, ya, faqala ya Adi atau ya Adiyu, ya, wahai Adi, kata Nabi, hal ra'aital Hirah, kamu tahu Hirah? Kata Nabi. Faqultu lam araha wa qad umbi'tu anha, aku belum sampai ke Hirah, ya, tapi aku sudah dikabarkan adanya negeri yang bernama Hirah. Nah, Hirah itu di daerah Kufah, yaitu daerah Irak, ya, di antara Irak dan Hijaz itu ada satu kota bernama Hirah, berarti letaknya di daerah Syam, ya, karena semenanjung Syam itu terletak di antara Syria, Irak, Palestin, itu disebut dengan Syam, Libanon. Nah, kemudian Rasulullah berkata, fa in talat bika hayatun. Nah, di sini Nabi ingin mengabarkan kenabiannya, tentu dengan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Adi, kata Rasulullah, nanti seandainya engkau panjang umurmu. Nah, bahasa ini yang kemudian para ulama mengatakan Nabi ingin memberitahu Adi tentang salah satu kejadian yang terjadi sepeninggal beliau, dan itu menjadi tanda bahwa bahagian daripada terjadinya kiamat surah adalah apa yang beliau katakan terjadi di masa setelah beliau, menjadi tanda atau ciri-ciri bahwa tidak lama lagi umur dunia. Makanya bahasa Nabi, fa in talat bika hayatun, seandainya umurmu nanti panjang, la tarayanna ad-da'inah tertahilu min al-hayrah hatta tatufa bil Ka'bah. Nanti engkau akan mendapatkan sebuah fenomena atau sebuah kenyataan, seorang perempuan yang berjalan di atas kenderaannya, boleh himar atau kuda atau unta, dia berjalan sendirian sampai dia berhasil tawaf di Ka'bah, la takhafu ahadan illallah, dan dia tidak takut perjalanannya dari Hirah menuju ke Masjidil Haram, tidak ada rasa takutnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Adi begitu takjubnya mendengarkan berita ini dari seorang nabi. Beliau kemudian berkata, qultu fima baini wa baina nafsi fa aina du'aru tayyi alladhina qad sa'aru al-bilad. Adi heran, dia berkata dalam hatinya, bagaimana bisa itu terjadi, kemana perginya para perampok itu nanti. Jadi ini sebuah kabar yang mengejutkan Adi, karena seakan-akan kondisi Arab pada saat itu dengan banyaknya kerusakan dalam urusan-urusan kezaliman terhadap harta manusia, sehingga Adi mengira tak mungkin, seakan-akan mengira ini tak mungkin terjadi, perampok itu hilang, tiba-tiba hilang dari peredarannya sehingga tidak ada yang merampok lagi, sehingga seorang perempuan pun bisa berjalan sendirian dari Hirah ke Makkah. Hirah ke Makkah itu 1.500 km, berjalan sendirian, tidak takut apapun kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dikabarkan oleh Nabi SAW kepada Adi tentang akan terciptanya rasa aman, ya, di seluruh daerah yang dikuasai
oleh Islam. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi ternyata benar, yaitu di bawah kepemimpinan Umar radhiyallahu anhu kejadian ini terjadi, bahwa setelah banyaknya ekspansi perluasan daerah Islam sampai jatuhnya bangsa Rom dan Persia yang tidak lagi menguasai daerah-daerah yang kemudian akan menjadi basis Islam, ya, seperti Syria, kemudian Iraq, kemudian Lebanon, kemudian Baitul Maqdis sudah dikuasai oleh Umar bin Khattab. Di saat itu keadaan ternyata berubah. Yang belum terjadi di masa Nabi ternyata terjadi setelah Nabi di masa sahabat. Keadaan berubah, dan untuk menunjukkan perubahan yang menciptakan keamanan yang luar biasa di masa itu, sehingga Nabi mengatakan nanti seorang perempuan pun akan berjalan sendirian, membawa bekal, naik di atas kenderaan, dia akan pergi haji, ya, sampai dia tawaf, balik lagi ke kampungnya di Hira. Jadi Nabi memberi sebuah tamsilan Hira, karena Hira di antara Iraq dan Makkah di saat itu jalur berbahaya, jalur yang orang kalau pergi melalui jalur itu tidak bisa pulang dengan selamat. Jadi kalau kita sekarang ini, kalau kita menasihati anak, jangan lewat jalan itu ya nak, itu banyak perampoknya, itu banyak begalnya. Begitulah jalur tersebut, sehingga ini ternyata berubah keadaan itu, benar-benar aman di bawah kepemimpinan Islam. Tidak ada lagi yang merampok, dan bahkan seorang perempuan pun tidak ingin disentuh oleh orang-orang yang telah mendapatkan kebenaran dalam agama Islam. Nah, ini menjadi tanda kenabian Nabi SAW. Ini salah satu mukjizat Nabi, memberitahu tentang sesuatu yang akan terjadi, sekaligus ini menjadi tanda-tanda bahwa terus bergulir waktu untuk menuju kepada kiamat. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dan kekacauan akan kembali terjadi kalau kita meneruskan sejarah ini. Itu dari masa khalifah ke khalifah itu aman, orang-orang sudah berubah keadaannya, ya, persahabatan sesama mukmin begitu kentalnya. Kalaupun ada terjadi keributan, hanya keributan yang sifatnya psikologis saja, tidak sampai membunuh saudaranya, tidak sampai, ya, menghancurkan suku yang lain, dan itu terus terjaga. Nah, kalau kita lihat ke sejarah nantinya baru akan berakhir, arti berakhir mulai terjadi kekacauan kembali setelah runtuhnya Bani Abbasiyah. Ya, setelah runtuhnya Bani Abbasiyah, disitulah keadaan kembali kacau. Ya, Turki Utsmani tidak mampu membendung di daerah-daerah yang bukan daerah kekuasaannya. Abbasiyah runtuh, sebelumnya Umayyah pun runtuh, Abbasiyah runtuh, Islam menjadi kacau. Kemudian negara-negara memisahkan diri dari Daulah Abbasiyah. Padahal ketika dulu Abbasiyah berkuasa, seorang muslim yang diganggu saja itu akan menyebabkan dikirimkan bala bantuan dengan memerangi kota di mana muslim itu diganggu. Dan itu tercatat dalam sejarah, ya, yang sudah sering kita dengar, seorang perempuan yang berada di basis salah satu bahagian dari negara Spanyol hari ini, ya, itu diganggu karena minoritas di situ, seorang perempuan muslimah diganggu ketika sedang belanja. Pakaiannya, ya, gamisnya itu dikaitkan ke paku ketika dia sedang belanja, dikaitkan ke paku ketika dia bergerak kembali sampai robek, ya, robek jubahnya, robek gamisnya, sehingga hampir menampakkan auratnya. Dan pemuda-pemuda itu tertawa mempermainkan seorang perempuan muslimah, sehingga perempuan ini mengeluarkan kalimat yang dicatat dalam sejarah Arab, wa mu'tasimahu, wahai Mu'tasim, tolonglah aku. Mu'tasim itu raja di waktu itu, ya, Mu'tasim billah, tolonglah aku.
Jadi tidak ada Facebook, tidak ada WA, dia hanya berucap saja sebagai seorang rakyat, dia memohon rajanya untuk mengambil tindakan di atas kezaliman kepadanya. Begitu mereka bernaung di bawah kepemimpinan yang adil pada waktu itu. Jadi dia memanggil dengan kalimat, wahai Mu'tasim, tolonglah. Rupanya dari mulut ke mulut tersiarlah kabar itu sehingga sampailah ke telinga Mu'tasim, yaitu raja atau rajanya di Bani Abbasiyah pada waktu itu yang berkuasa. Apa yang terjadi? Dikirimkan 10.000 pasukan perang, dikirimkan segera 10.000 pasukan perang menghancurkan, meluluh lantakkan kota itu. Saya lupa nama kota itu Pak, nanti silakan baca di Google kembali. Sampai akhirnya terbunuh banyak dari mereka, yaitu orang-orang yang beragama Nasrani. Kemudian ditangkap pemuda-pemuda yang mengganggu perempuan itu, kemudian dilakukanlah hukuman kepada mereka, ditawan hampir ribuan orang, dan kota itu dikuasai oleh Abbasiyah. Lalu kemudian Mu'tasim datang dan menanyakan di mana perempuan yang diganggu itu. Lalu kemudian dipertemukan, lalu Mu'tasim sampai mengatakan, bukankah aku rajamu telah memenuhi panggilanmu? Begitu hebatnya Islam, berkuasanya, sampai seorang yang dilecehkan pun itu akan dibela mati-matian. Hari ini apa yang terjadi? Sudah datang tanda yang disebut oleh Nabi, Islam banyak jumlahnya tapi bagaikan makanan yang dikerubungi oleh lalat. Hari ini apa yang terjadi? Juga sudah dikabarkan oleh Nabi, jumlah orang Islam banyak tapi bagaikan buih di lautan, dihempas oleh gelombang. Tiada rasa takut dari orang-orang kafir untuk mengganggu kita. 9 negara Arab berada di samping Palestin. Sampai hari ini tak satu pun berani membelanya. Bahkan yang terkesan membelanya malah orang-orang Syiah, malah Iran yang turun tangan. Itu pun tak tahu entah sebenarnya atau drama, wallahu alam, kita tak tahu sebenarnya. Jadi sungguh miris. Mesir itu, Rafah itu langsung perbatasannya dengan Mesir, malah dipagarinya dengan kawat berduri agar orang Palestin tak masuk ke Mesir. Inilah yang telah dikabarkan Nabi. Begitu mirisnya setiap tayangan video yang datang, kita pun tak berani lagi melihatnya, karena kita tahu kita tak mampu menolong mereka. Kita hanya mampu menolong dengan 100.000, 200.000. Itu pun bantuan kita entah sampai entah tidak, mungkin dihadang oleh orang-orang Yahudi yang tak ingin Palestin tetap ada di tempat itu. Begitulah lemahnya Islam. Tapi walaupun begitu, jemaah melakukan Allah sayang kepada orang Palestin. Dipercepat urusan mereka di dunia dan disambut untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang tak punya tantangan, yang masih hidup dengan televisi, masih hidup menunggu Liga 1, Liga 2, yang kita hanya menunggu tontonan bola dari satu kedai kopi ke kedai kopi lain. Entah bagaimana nasib kita, wallahu alam. Begitulah Allah membuat skenario. Nanti setelah satu demi satu akan terjadilah apa yang telah disebutkan oleh Nabi, dan itu akan kita bahas satu persatu ke depannya nanti. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup tausiah kita sekaligus hadis tentang amannya ini, aman keadaan, sehingga Nabi memberi isyarat seorang perempuan berjalan sendirian. Ini juga menjadi hadis oleh sebahagian ulama, sandaran oleh sebagian ulama menyatakan perempuan boleh berjalan ke haji tanpa mahram. Kalau dia tak ada mahram, boleh berjalan menuju haji dengan syarat aman keadaannya. Jadi kerana ini bahasanya bahasa saat aman, sebahagian ulama termasuk Syafi'i, Maliki memberikan jawaban tentang apa hukumnya perempuan berhaji tanpa mahram. Mereka mengatakan kalau aman di jalan maka dibolehkan tanpa mahram. Kalaupun dibutuhkan mahram tapi tidak ada mahram, maka dibolehkan untuk digantikan dengan sekelompok perempuan yang amanah, terpercaya. Ini salah satu hadis yang digunakan, bahawa Nabi pernah mengatakan akan muncul zaman perempuan berjalan sendirian tanpa ditemani oleh mahramnya. Jadi kalau kita merujuk ke pembahasan itu,
memang ada pandangan yang berbeda. Satu kelompok menyebutkan tidak boleh, baik perjalanan itu safar wajib, safar sunnah, safar mubah, ya, perempuan tetap harus ditemani oleh mahram berdasarkan hadis Nabi, ya, dan itu tentu lebih baik ditemani mahram. Tapi ternyata ada dalil-dalil lain yang menyebutkan tentang aman menjadi salah satu penentu perempuan boleh berjalan tanpa mahram. Jadi pandangan kedua ini yang menyatakan boleh berjalan tanpa mahram kalau aman. Kalau tidak aman tidak boleh juga, kata para ulama, ya. Itu pun kalau aman sebaiknya ada sekelompok perempuan lain yang menjadi pengganti mahramnya. Dan ini sudah pernah terjadi sebenarnya. Umar bin Khattab pernah memberikan izin isteri-isteri Nabi untuk menuju ke Makkah, ya, melakukan haji tanpa ada mahram, hanya ditemani oleh Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Sedangkan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf bukan mahram isteri Nabi, tapi Umar mengizinkan berangkatlah, sehingga betul-betul tak ada mahram. Ini juga menjadi hadis kedua tentang keadaan bagaimana perempuan tanpa mahram berjalan menuju ke haji. Nah, walaupun begitu tentu yang terbaik adalah bermahramlah agar terciptanya rasa aman bagi perempuan yang berjalan tersebut. Tapi kalau perjalanan biasa Bapak Ibu, perjalanan seorang perempuan dari sini ke Banda Aceh, ke Medan, itu perjalanan mubah, perjalanan sunnah yang yang kira-kira kita menuju ke tempat orang sakit, kita menuju ke sesuatu yang Nabi sunnahkan, itu tetap para ulama mengatakan wajib ditemani mahram. Nah, maka berhati-hatilah melepaskan anak gadis, istri yang kira-kira tanpa mahram. Yakinkan dulu apakah dia aman di jalan. Kalau tak aman jangan lepaskan, ya. Namun hari ini sudah banyak terjadi, dan banyak sudah juga perempuan-perempuan berangkat ke Mesir, belajar di sana, berangkat dengan sekelompok perempuan yang lain, tidak ada mahramnya di sana, tapi diizinkan oleh pemerintah Mesir, diizinkan oleh ulama-ulama Azhar bagi perempuan yang ada mahram belajar di sana. Nah, ini tentunya kondisional yang bisa menyebutkan atau menjawab permasalahan ini. Demikian, ya, kita sambung kembali insyaAllah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.